Kalau kita sedang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, khatib sudah berdiri di atas mimbar, bukan berdiri, duduk ya. Ketika azan duduk kan? Khatib sudah di atas mimbar duduk, muadzin mengumandangkan azan dan kita masuk. Apa yang kita lakukan? Menunggu selesai azan sambil menjawab azan atau mengapa? Kalau kita katakan lebih baik sholat 2 rakaat langsung. Karena hukum wajib mendengar khutbah itu harus lebih dikedepankan daripada menjawab azan yang hukumnya ya sunnah. Itu yang disebutkan oleh para ulama yang membanding hukum ini. Jadi masuk bukannya berdiri sambil mendengar muadzin sampai selesai, tapi langsung sholat agar leluasa mendengarkan khutbah. Karena mendengar khutbah ini hukumnya wajib. Masyru'iyat takhfifihima liman dakhalah. Disyariatkan untuk meringankan kedua rakaat tersebut bagi yang masuk ke dalam masjid. Wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ah, sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Wala yazidu alaihima, jangan lebih memanjangkannya. 4. Ahammiyatu tahiyatil masjid. Ini pentingnya kedudukan salat tahiyat masjid ini. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghentikan khutbah untuk menanya orang ini. Wa amar bihima, lalu beliau perintahkan, berdiri salat 2 rakaat dulu. Ma'an syigalil musalli bihima an sima'il khutbah. Padahal orang yang salat 2 rakaat ini akan tersibukkan mendengarkan apa? Karena ada khatib berkhutbah kan? Tapi saking pentingnya kedudukan sholat ini 2 rakaat ketika masuk di masjid itu, beliau perintahkan sampai begini. Para ulama ada menyebutkan ini, bisanya kalau dikatakan ini penting berarti kedudukannya di sisi Allah sangat mulia. Ini kan masjid Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan beribadah kepada selain Allah. Ini masjid yang memiliki kehormatan tersendiri. Masjid. Membangunnya juga, orang yang membangunnya juga dijanjikan rumah di dalam surga. Walaupun yang dibangun itu luasnya hanya seperti sarang burung. Begini, kalau masuk ke dalam masjid, kemudian ada sebab yang mungkin mengikutkan niat tahiyatul masjid ini, maka sebaiknya diikutkan. Contohnya, ada seseorang yang selesai berwudu, lalu masuk ke dalam masjid. Mungkin dia mau majelis taklim, ada majelis taklim atau apa. Bisa dia ini meniatkan salat sunnah setelah wudu dan juga sekaligus. Begitu juga waktu duha. Begitu juga qabliyah. Sebelum duhur datang ke masjid, niatkan sekalian qabliyah sekaligus tahiyatul masjid supaya mendapatkan pahala lebih. Dan bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', walaupun kitab ini disandarkan kepada mazhab Syafi'i, tapi begitu akurat ininya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin, Masya Allah, merupakan ulama muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Beliau di kitab Al-Majmu' itu ada menyebutkan begini tentang tahiyatul masjid ini. Andaikan seseorang masuk ke dalam masjid dan menemukan orang sedang sholat wajib,
atau qomat untuk sholat wajib. Kalau dia masuk dalam sholat wajibnya itu dan sekaligus meniatkan untuk tahiyatul masjid, maka dia akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid juga. Karena dia masuk ke dalam masjid. Imam An-Nawawi. Jadi kalau mau dilihat, disimpulkan perkataan para ulama fikih ahlus sunnah dari berbagai mazhab itu, kesimpulannya begini. Kondisi tahiyatul masjid dilakukan bersamaan dengan sholat yang lainnya, seperti yang disebutkan tadi. Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Yang kedua, menyendiri, niatkan menyendiri. Yang ketiga, tidak sama sekali. Tapi ini risikonya ya menyalahi apa yang Nabi SAW perintahkan kepada orang yang masuk langsung duduk padahal beliau sedang berkhutbah. Intinya, kalaupun dia tidak masuk dalam kategori wajib, tapi memiliki kedudukan yang luar biasa dalam tuntunan Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, ini mengapa kita apa sih kok salat tahiyatul masjid berpanjang-panjangan begitu? Begini, ada hadis Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Itu Rabi'ah memberikan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sal, minta." Ya kalau orang disuruh minta, minta kan. Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta wahai Rasulullah berteman dekat denganmu di surga. Aw ghaira dzalik, ada selain itu? Huwa dzaka, hanya itu yang saya minta. Apa yang beliau sabdakan? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, maksudnya ingin berteman dekat dengan saya di surga, tolong saya untuk melawan diri Anda untuk memperbanyak sujud. Para ulama mengatakan yang dimaksud memperbanyak sujud, banyak sholat-sholat sunnah. Karena yang wajib itu kan cuma 17 rakaat Pak ya. Dikali 2 sujud berapa? 30. 17 kali 2 berapa? 34. Berarti untuk lebih memperbanyak ya banyak ini sholat-sholat sunnah. Itu yang kita lihat penjelasannya di kitab-kitab para ulama yang mensyarah hadis tersebut.